Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita untuk matematika peminatan. Kita ke bab baru, yaitu tentang suku banyak atau yang biasa disebut dengan polinom gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini tentang suku banyak atau polinom, kita perhatikan dulu soal berikut ini. Sebuah kotak kardus berbentuk balok dengan panjang balok X ditambah 3 cm, lebar X ditambah 1 cm, dan tingginya 2X dikurang 1 cm. Nah, dari sini dapatkah kalian mencari berapa nilai X jika kotak kardus tersebut mempunyai volume sebesar 120 cm3? Nah, dari sini tentu saja kita kalau mau mencari nilai X-nya dari yang diketahui ini, ada volume, ada panjang, ada lebar, ada tingginya, maka kita bisa mencari, ya kan? Kita substitusikan apa-apa saja yang diketahui ke dalam rumusnya gitu. Jadi dari sini pasti kita bisa mencari nih nilai X-nya. Kita coba dulu ya. Misalkan volume kubus apa? Luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya 120, panjangnya X ditambah 3, lebarnya X ditambah 1, kemudian dikali lagi dengan tingginya yaitu 2X dikurang 1. Nah, maka dari sini kita kalikan langsung semuanya. Ini dikali ini, maka 120 sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Kalau ini kita hilangkan 0, maka 2X pangkat 3 ditambah 7X ditambah 2X dikurang 123. Nah, dapat nih kita nih seperti ini. Ini ada pangkat 3, pangkat tertingginya 3. Maaf, ini lupa, ada pangkat 2, di sini pangkat 1, kemudian di sini pangkat 0 atau dia konstanta. Nah, dari sini bentuknya apa? Kalau dia berbentuk persamaan kuadrat, untuk mencari X-nya tentu kita akan memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC. Tapi bentuknya di sini ada pangkat 3. Nah, inilah anak-anak yang disebut sebagai suku banyak. Kenapa? Karena di sini ada pangkat tertingginya itu pangkatnya 3. Pangkatnya tuh lebih dari 1. Ini namanya suku banyak atau polinom. Jadi, ini termasuk polinom, ini termasuk suku banyak. Nah, dari sini kalian sudah paham yang dimaksud dengan polinom itu seperti apa, atau yang dimaksud dengan suku banyak itu apa, yaitu suatu persamaan dengan salah satu X. Ini misalkan variabelnya itu X dengan salah satu variabelnya berpangkat lebih dari 1 gitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk mencari misalkan ada soal-soal sejenis ini atau sejenis polinom atau suku banyak, bagaimana cara menyelesaikannya? Sekarang kita masuk saja ke materinya. Kita di pengantar gitu ya. Kita masuk ke materinya, bentuk umum polinom atau suku banyak. Bentuk umumnya tuh seperti ini. AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1 X pangkat N dikurang 1. Nah, dari sini nih kalian lihat di sini tadinya N, di sini N dikurang 1. Jadi penulisannya itu pangkatnya ditulis dari nih, kalian lihat ini kan N saja, kemudian di sini N dikurang 1, N dikurang 2, pengurangannya semakin habis, semakin di sini semakin kecil gitu. Jadi penulisan syaratnya penulisan suatu suku banyak atau polinom itu harus ditulis dari atau dimulai dari yang berpangkat paling tinggi. Nah, kayak yang di depan tadi, contoh tadi yang balok
itu tuh pangkat tertingginya berapa? 3. Maka yang tadi 2x pangkat 3-nya itu ada di depan, kemudian disusul dengan yang berpangkat 2, kemudian disusul yang berpangkat 1, kemudian disusul dengan konstanta gitu. Paham ya? Jadi ingat, nulisnya jangan dibolak-balik. Misalnya pangkatnya yang kecil ada di depan, nanti yang pangkatnya tinggi ada di belakang gitu. Tidak boleh. Aturannya tidak boleh seperti itu untuk polinom. Kemudian perhatikan di sini an dikurang 1, an dikurang 2 dan seterusnya, alias ini. Nah, itu namanya koefisien suku banyak dengan syarat an-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian n-nya itu adalah derajat suku banyak. Nah, pangkatnya itu namanya derajat. Nah, derajatnya itu harus merupakan bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah itu dimulai dari berapa aja? Ada namanya bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan-bilangan itu kalian sudah pelajari waktu SD. Nah, itu kalian ingat lagi. Jadi derajatnya itu harus merupakan bilangan cacah. Kalau dia derajatnya atau pangkatnya bukan bilangan cacah, maka dia tidak boleh disebut sebagai suku banyak atau polinom. Nah, kemudian untuk A0-nya ini adalah suku tetap yang merupakan konstanta. Nah, ini konstantanya. Kalau ibu contohkan tadi yang soal tentang balok tadi yang di awal, itu kan 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 123. Nah, ini namanya polinom atau suku banyak berderajat 3. Kenapa yang disebut berderajat 3? Karena pangkat tertingginya adalah 3. Jadi ini adalah polinom berderajat 3. Jadi untuk mencarinya itu cari pangkat yang tertinggi. Nah, kemudian sebagai koefisien suku banyak itu apa? Koefisiennya adalah 2, 7, 2. Nah, kemudian ini negatif 123 adalah sebagai suku tetap atau konstanta. Konstantanya berapa? Negatif 123. Jadi nanti kalau ada suatu suku banyak disuruh menentukan koefisien, derajatnya, kemudian konstantanya, kalian harus sudah paham gitu. Oke ya. Kemudian selanjutnya yang kita pelajari ini contoh. Nah, ini Ibu kasih contoh. Kasih batas dulu. Jadi di sini ada contoh yang pertama, suatu polinom px. Ini polinom. Apakah ini polinom? Bentuknya sudah seperti bentuk umum polinom ya, dari pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah sampai konstanta. Kemudian dari sini ini masih ada bentuk seperti ini nih, masih ada bentuk 7/x pecahan, maka kita harus membuatnya sebagai bentuk berpangkat. Kita harus merubahnya supaya kita tahu apakah dia pangkatnya itu merupakan bilangan cacah. Nah, kalau yang di sini tidak ada yang perlu dirubah, jadi biarkan tetap seperti itu. 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 4 dikurang 7x pangkat negatif 1. Nah, dari sini maka kita sudah tahu bahwa yang di sini bukan polinom. Kenapa? Karena pangkatnya di sini bukan bilangan cacah. Gitu. Dia pangkatnya negatif. Kalau kamu menemukan suatu suku banyak, kemudian dia bentuknya seperti ini, ada pengecoh. Kalau seperti ini kan bentuknya positif aja tuh gitu, tapi kalian harus merubah dalam bentuk ax pangkat n gitu.
Jadi kalau pecahan gini harus dirubah dulu ke dalam bentuk ini seperti tadi bentuk umumnya gitu. Nah, kalau yang ini dia sudah merupakan polinom. Kenapa? Karena pangkatnya semuanya sudah merupakan bilangan cacah. Maka kita sudah tahu nih koefisiennya apa? Koefisiennya 6, negatif 3, 2, negatif 8. Kemudian salah yang ini enggak ikut. Kemudian konstantanya yaitu negatif 8. Kemudian derajatnya berapa? Derajatnya yaitu 3 karena pangkat tertinggi adalah 3 gitu. Oke ya, paham ya. Kemudian selanjutnya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinom. Nah, untuk yang ini langsung contoh. Jadi untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinom itu seperti perkalian biasa bentuk aljabar. Kalian menjumlahkan yang sesuku, yang sejenis, yang sama-sama punya X, yang pangkatnya sama, itu silakan dijumlahkan atau dikalikan atau dikurangkan untuk penjumlahan dan pengurangannya. Kemudian kalau untuk perkalian kan bisa dikalikan semuanya gitu. Oke ya. Oke, dari sini diketahui fx yaitu x dikurang 3 dan gx-nya 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Nah, dari sini kalian disuruh menentukan apa? Menentukan fx ditambah gx. Nah, caranya supaya kalian tidak bingung, ini kalau ada seperti ini dipakaikan kurung. Jadi x, ibu langsung saja ya, x dikurang 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Nah, maka kita bisa selesaikan 2x kuadrat dikurang 4x kurang 1. Habis itu kemudian fx dikurang gx. Fx nya berapa? Fx nya x dikurang 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Maka sama dengan berapa? Ini makanya gunanya kita menggunakan kurung supaya tahu batasnya mana yang harus negatif dan mana yang harus positif. Maka dari sini sudah jelas, kita tuliskan dari pangkat yang tertinggi gitu ya, 2x kuadrat kemudian ditambah 4x dikurang 5. Oke, untuk yang perkalian maka x dikurang 3 dikali dengan 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2, maka sama dengan di sini jawabannya berapa? Kita kalikan satu-satu. Kita kalikan menjadi 2x pangkat 3 dikurang 11x kuadrat ditambah 17x. Ibu langsung ya. Nanti kalian kalau bingung kalian kalikan satu-satu, kalian jabarkan. Oke, jadi mudah, tinggal begini saja. Seperti perkalian bentuk aljabar yang biasanya kalian sudah sering lakukan. Oke, selanjutnya nilai suku banyak atau nilai suatu polinom. Jadi nilai suatu polinom itu bisa kita kerjakan atau bisa kita selesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara substitusi. Seperti apa cara substitusi? Ya langsung saja mensubstitusikan berapa nilai X yang diminta ke dalam suatu persamaan polinomnya gitu ya. Oke, langsung kita selesaikan ya. Untuk ini, untuk yang A kita langsung jawab substitusi biasa. Px sama dengan 5, x nya untuk 4 berarti 4 pangkat 2 dikurang 6 dikali 4 dikurang 3, maka jawabannya adalah 16 kali 5 dikurang 20 dikurang 53. Kemudian yang B yaitu Px nya
2 dikali untuk X nya negatif 2 pangkat 3 dikurang negatif 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6. Silahkan diselesaikan, maka jawabannya adalah negatif 16 dikurang 4 dikurang 10 ditambah 6, maka jawabannya negatif 24. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan. Bagaimana caranya dengan mensubstitusi. Kemudian bagaimana dengan cara yang kedua untuk menentukan nilai suatu suku banyak atau polinom ini. Jadi untuk cara yang kedua kalian perhatikan, yaitu dengan cara Horner, atau ada yang menyebut menggunakan bagan, menggunakan skema, atau dengan cara sintetik. Jadi ini sama aja, kalian mau menyebutnya Horner, bagan, skema, atau sintetik terserah. Yang penting kalian ingat konsepnya bagaimana menggunakan cara Horner ini gitu. Ini ya, misalkan suatu suku banyak fx, ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat, bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d gitu ya. Jadi a, b, c, d nya itu adalah konstantanya, koefisiennya a, b, c, yang d nya adalah konstanta. Jika ditentukan nilai suku banyak untuk x sama dengan k, maka jadi x nya diganti dengan k. Kalau yang tadi contoh misalkan x nya diganti dengan 2, dengan 4 gitu ya, ini misalkan diganti dengan k, maka bagaimana cara menyelesaikan menggunakan cara Horner ini? Ini kalian perhatikan bagannya. Jadi yang pertama kalian harus membuat garis seperti ini untuk memisahkan. Ini seperti ini. K-nya adalah apa yang akan disubstitusikan. Kalau misalkan disuruh mensubstitusi kayak yang X tadi itu berapa tadi ya, 2 gitu, negatif 2, maka di sini tulis negatif 2. A, B, C, D nih yang diambil ditulis gitu. Dari sini ini dikosongkan, ini nggak ada, ini nggak boleh diisi. Jadi A, B, C, D dengan syarat A nya langsung turun ke bawah. Kemudian setelah turun ke bawah dikalikan dengan sini, A turun dikalikan K naik ke sini. Setelah itu kalau turun di jumlah B, AK ditambah B. Kemudian setelah turun ke sini dikalikan lagi, dinaikkan ke sini. Oke ya. Kemudian setelah itu ini ditambahkan lagi dengan C, kemudian dikalikan lagi, dinaikkan ke sini. Nah, setelah dinaikkan, maka ini dengan ini dijumlahkan. Maka inilah yang disebut sebagai hasil substitusinya. Nah, seperti itu caranya. Oke deh, sekarang ibu kasih contoh untuk yang dalam bentuk soal. Gini, misalkan ada suatu ibu kasih contoh 2 di sini nanti. Misalkan ada polinom dinyatakan sebagai fx, yaitu x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4, disuruh menentukan nilai polinomnya untuk x sama dengan 5. Nah, maka dari sini apa yang harus kita lakukan pertama, yaitu membuat nih bagannya nih. Oke, kemudian kita akan mengganti dengan 5. 5-nya tulis di sini. Tulis semua koefisiennya. 1, 2, 3, negatif 4. Di sini tambah. Gitu ya. Oke, 1 turun. 1 kali 5, 5. Oke, tulis di sini. 2 ditambah 5, 7. 5 kali 7, 35, tulis di sini. 35 ditambah 3, 38. 38 dikali 5, 190.
190 ditambah dengan negatif 486, maka inilah hasilnya gitu. Jadi nilai suku, kalau kalian mau simpulkan, jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 5 adalah 186 gitu. Kasih contoh satu lagi, kalian perhatikan, misalkan px nya adalah 2x pangkat 3, jadi nanti di soal itu bisa aja 2x pangkat 5, 2x pangkat 6 gitu ya. Ini Bu kasih contohnya ini aja, 3x pangkat 2, jadi kalian selesaikan sampai benar-benar di akhirnya 9x ditambah 12 untuk x nya sama dengan 1/2 misalkan. Maka apa yang kita lakukan? Bikin bagannya, kemudian berapa pengalinya? 1/2, koefisiennya 2, negatif 3, 9, 12 ditambah. Oke, kalau gitu ini kosong, maka 2 nya turun. 2 dikali 1/2 1 ditambah negatif 2, negatif 2 dikali 1/2 negatif 1, kemudian ini dijumlahkan jadinya 8, 8 dikali 1/2 4, 12 tambah 4 16. Jadi inilah jawabannya. Jadi nilai polinom untuk x sama dengan 1/2 adalah polinom px adalah 16. Nah, seperti itu caranya. Nah, kalau kalian sudah paham, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini untuk mengukur tingkat kepemahaman kalian tentang penjelasan ibu kali ini gitu ya. Silahkan dikerjakan. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu lagi untuk lanjutan tentang suku banyak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.